Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febilandari, program studi Ekonomi Manajemen, NPM 2004010054. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan perbedaan barang dan jasa dalam manajemen operasional. Yang pertama, barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Sedangkan jasa merupakan kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak atau pembeli ke pihak yang lain tanpa wujud, tanpa menghasilkan kepemilikan. Untuk pertanyaan yang kedua, tuliskan dan jelaskan 6 alasan operasi domestik kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan. Yang ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, membangun pasar. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Yang pertama itu ada manajer atau pimpinan. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Yang keempat, faktor eksternal organisasi. Pertanyaan yang keempat, tuliskan 3 fungsi yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi dalam manajemen operasional. Yang pertama, pemasaran yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk sehingga menghasilkan penjualan. Yang kedua, produk atau operasi, yaitu menghasilkan produk. Yang ketiga itu ada keuangan atau akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya. Pertanyaan yang kelima, tuliskan dan jelaskan langkah-langkah pengendalian bahan. Yang pertama, pada setiap produk yang akan dibuat, personel terkait menentukan rute untuk setiap produk. Rute ini merupakan urutan operasional yang harus dilakukan serta menentukan daftar bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Yang kedua, menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, bukti permintaan pembelian kepada supplier yang mencantumkan jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, pesanan pembelian adalah kontak atau jumlah yang harus dikirimkan. Yang kelima, laporan penerimaan menyatakan bahwa sejumlah yang diterima sesuai serta melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu. Yang keenam, bukti penerimaan bahan baku memberikan wewenang bagi personel di bagian gudang untuk mengirimkan bahan baku dengan jenis dan jumlah tertentu ke departemen tertentu pada waktu tertentu pula. Yang ketujuh, kartu catatan bahan baku atau mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan baku digunakan sebagai catatan persediaan perpetual. Baiklah, itu aja jawaban dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.